Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan perkuliahan pertemuan kedua di mata kuliah Routing, Switching, and Wireless Essential ini, yaitu materinya tentang Basic Device Configuration. Nah, jadi ini sebenarnya juga sedikit mengulang tentang pelajaran kita di jaringan komputer di mata kuliah di semester 3 kemarin ya, di mana ada pembahasan tentang basic device configuration juga. Nah, oke. Semoga sebelum kita mulai saya mendoakan pada seluruh saudara mahasiswa saya dalam keadaan sehat walafiat dan juga terhindar dari wabah virus corona ini, amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita langsung saja membahas tentang modul Basic Device Configuration ini. Jadi sebenarnya ini adalah konfigurasi dasar dari perangkat dan terutama misalnya perangkat apakah itu switch ataupun router ya, yang banyak digunakan dalam perangkat jaringan pada saat sekarang ini. Nah, jadi di pertemuan ini ada beberapa subtopiknya gitu ya. Misalnya konfigurasi switch with initial setting ya, dengan bagaimana konfigurasi switch. Kemudian switch portnya ya, bagaimana portnya dikonfigurasi, kemudian bagaimana secure remote access-nya, basic router configuration, dan seperti apa verifikasi directly connected network. Oke, yang pertama tentang konfigurasi sebuah switch dengan initial setting. Nah, di sini pembahasan awalnya adalah misalnya switch boot sequence ini adalah urutan switch itu ketika dia booting ya, hidup di awal. Nah, jadi ketika misalnya powernya on, maka ada 5 step yang dilalui oleh switch tersebut ya, sehingga dia nanti baru normal hidupnya gitu. Yang pertama itu dia load ya, load namanya post program atau power on self test. Nah, jadi post program ini dia tersimpan di ROM ya. Nah, jadi dia post ini ya, post program ini cek dari CPU subsystemnya. Nah, jadi dia cek CPU subsystem atau prosesornya di situ, kemudian dia menguji CPU-nya, DRAM-nya ya, lalu porsi flash device-nya. Nah, sehingga dia membangun sebuah flash file system. Nah, itu yang pertama, dia load post program yang disimpan di ROM. Kemudian dia juga meload bootloader software-nya ya. Nah, setelah complete, kemudian dia bootloader melaksanakan namanya low level CPU initialization. Initialization ini dia mengenal, maksudnya ya, bagaimana dia mengenal low level CPU-nya ya. Dia berarti dia mengenal di sini CPU register ya. Nah, kemudian dia juga mengontrol pemetaan memori fisiknya ya, berapa jumlah memori dan juga kecepatannya. Ini di step ketiga. Kemudian di step keempat dia the bootloader mengenal file system dalam sistem bootnya. Kemudian yang terakhir yang kelima, bootloader ini meload default iOS operating systemnya ya, lalu dipetakan ke memori. Nah, sehingga memberikan kontrol ke switch ya melalui iOS-nya. Nah, iOS ini ya operating system dari switch itu sendiri. Kemudian ini adalah the boot system command, jadi perintah-perintah di dalam konfigurasi switch ya, initial setting dasarnya ini. Nah, jadi ini kita bisa lihat di sini ada command boot system ya. Ini adalah main command-nya, perintah utamanya. Lalu ada flash di sini, ini adalah untuk storage device maksudnya. Lalu ini ada misal C2960 LAN base K9MZ. Nah, ini adalah path to the file systemnya ya. Jadi ini adalah jalur ke file systemnya. Nah, ini ada C2960. Nah, ini misalnya adalah the iOS file name-nya. Nah, ini adalah the boot system command yang ada di dalam ketika konfigurasi switch initial setting. Nah, kemudian
Switch LED indikator ini adalah lampu-lampunya nih ya, indikator lampunya. Kalau misalnya switch Cisco itu dihidupkan. Ada istilah sistem LED ini, dia melihat apakah sistem itu menerima power ataupun fungsinya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini ya, yang SIS yang ini. Kemudian ada RPS ya, redundant power supply. Ini lihat show the RPS statusnya. Lihat redundant power supply statusnya. Kemudian ada lagi port status LED. Nah, di sini ada maksudnya. Misalnya ketika hijau berarti mengindikasikan status portnya itu adalah terpilih atau default ya. Nah, port status kemudian bisa dimengerti dengan like ya, dengan like associated with each port. Jadi memang di sini bisa dimengerti berdasarkan nanti warna-warnanya gitu kan, ada dia berwarna hijau ya atau dia nanti blink. Nah, jadi ini ada port statusnya nih. Apakah dia berjalan secara normal ataupun tidak. Kemudian ada port duplex LED ya. Nah, di sini kalau hijau maka dia selected gitu. Kemudian ada port speed juga ya. Nah, ada warna hijau nanti. Nah, itu artinya dia selected. Kemudian juga di sini ada power over Ethernet. Nah, jadi ini dia kalau untuk support power over Ethernet ya. Ini maksudnya adalah ketika dia bisa menjadi semacam power ya. Jadi dia bisa digunakan untuk power di switch ini. Itu maksudnya power over Ethernet nih. Jadi di port Ethernet itu ada power electricity yang bisa digunakan misalnya untuk menghidupkan perangkat ya. Nah, kemudian di sini switch light indicator ya, di sini tadi yang penjelasan ada green, ada blinking green, amber, blinking amber. Nah, ini adalah maksud dari warna-warna lampu tadi itu ya. Nah, di sini ada semua penjelasannya. Nah, di sini misalnya kalau sistemnya crash bermasalah, ini adalah tahapan-tahapan untuk mengkonfigurasinya ya. Jadi misalnya file sistemnya itu rusak ya. Nah, atau tidak bisa dibaca, maka itu bisa di-load kembali dengan perintah dengan urutan seperti yang ada 5 step ini. Ya, pertama misalnya dia connect ke PC menggunakan konsol kabel ke switch console portnya, lalu kemudian dikonfigur terminal emulation software untuk connect ke switch. Nah, jadi itu caranya. Lalu unplug the switch power ya, cabut ya switch powernya, kemudian reconnect power, lalu dikonekkan lagi powernya gitu ya. Dalam 15 detik, press and hold on mode-nya, buttonnya maksudnya itu ya, button powernya itu. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya. Ini nanti kalau bisa dilihat tutorial atau videonya gimana recovering from a system crash ini ya. Nah, itu biasanya banyak juga di YouTube itu caranya ataupun penjelasan-penjelasan di internet banyak ini. Nah, ini urutannya secara teori seperti itu ya, sehingga nanti ibaratnya switch internet iOS dari switch ini bisa kembali dinormalisasi gitu ya, atau reinstall the operating system software-nya gitu. Nah, itu maksudnya. Kemudian switch management access. Jadi ini mempersiapkan sebuah switch untuk remote management access ya, untuk ya kalau dia misalnya mau diakses jarak jauh gini kan. Jadi dia harus dikonfigurasi IP address-nya sama subnet mask-nya, baru dia kemudian bisa di ibaratnya di remote jarak jauh ya. Nah, itu. Untuk memanage switch dari remote network, maka switch harus dikonfigurasi dengan sebuah default gateway. Nah, ini sama dengan mengkonfigurasi IP address ya di host device.
Nah, dia nanti dikasih IP address di switch-nya. Dalam gambar ini misalnya ada istilah switch virtual interface di switch 1 ini ya. Nah, yang harus dimasukkan IP address-nya. Nah, kemudian switch virtual interface ini sebenarnya dia bukanlah sebuah physical port di switch ya. Nah, dia sebuah konsol kabel yang connect ke PC. Nah, kemudian switch bisa dikonfigurasi ya, jarak jauh gitu. Kalau udah dikasihkan SVI tadi, switch virtual interface ya, dikasih IP address di sininya secara virtual. Kemudian ini adalah contohnya ya. Mengkonfigurasi misal melalui VLAN 1 gitu ya. Semua port dimasukkan VLAN 1 untuk tujuan security juga menggunakan VLAN, manajemen VLAN ya. Nah, ini step-stepnya untuk mengkonfigurasi switch virtual interface tadi. Nah, yang pertama konfigurasi menjadi interface-nya ya. Jadi misalnya dari VLAN interface mode configuration, lalu IP address itu dalam subnet mask-nya di-apply ya ke manajemen switch virtual interface dari switch-nya. Nanti kita lihat urutan dari konfigurasinya itu lebih mudah. Misalnya dari konfigur terminal, lalu masuk ke interface VLAN-nya, ya lalu dikasih IP address. Nah, itu bisa seperti itu dilihat nanti. Nah misalnya seperti ini ya contohnya kita lihat untuk konfigurasinya. Dulu juga pas semester 3 itu kita saya rasa juga udah mengkonfigurasi switch-nya dasarnya dari misalnya mode masuk enter global configuration mode, konfigur terminal. Kemudian interface VLAN berapa kan, VLAN 99 misalnya, lalu dikasih IP address sama subnet mask-nya. Kalau versi 6 juga ya. Kemudian lalu di enable pakai no shutdown, lalu balik ke exit mode, lalu di copy konfigurasinya ke startup config ya. Nah, jadi itu urutannya. Kemudian configure default gateway. Nah, ini kasih IP default gateway-nya ya. Nah, saya rasa ini juga kita ada biasa ini pas semester 3. Configure terminal, IP default gateway-nya berapa. Nah, lalu di copy ke startup config. Verify configuration, kalau untuk mau melihatnya sudah betul belum konfigurasinya atau ngeceknya perintah-perintah tadi yang kita konfigurasi, bisa pakai show IP interface brief. Untuk yang IP versi 4-nya, versi 6 show IP P6 interface brief. Kemudian jadi nanti coba ya mengkonfigurasi lagi. Ini kalau langsung nih, kalau lab basic switch configuration ini kalau langsung ada alatnya, nanti saudara ambil switch-nya ya, konekkan kabelnya, verifikasi connectivity, baru manage the MAC address table. Ini maksudnya nanti dikonfigurasi switch-nya berdasarkan address table yang ditentukan gitu. Oke, kemudian konfigur switch port. Nah, ini port-portnya nih gimana memasang kabel di portnya ya. Nanti ada istilahnya full duplex communication. Nah, ini pun udah dibahas juga sebelum sebenarnya ya. Full duplex itu ada hub duplex communication. Nah, full duplex ini untuk meningkatkan bandwidth ya, efisiensi bandwidth dengan mengizinkan both end of our connection. Jadi dia bisa keduanya koneksi untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Jadi itu full duplex, mengirim ataupun menerima data secara bersamaan. Atau ini ada istilahnya bidirectional communication. Nah, kemudian ada kemarin istilahnya tidak seperti full duplex, half duplex communication. Ini unidirectional. Jadi ini setengah duplex lah maksudnya ya. Ya, artinya dia hanya bisa mengalir satu tujuan satu waktu. Jadi kalau misalnya mengirim dulu, baru kemudian menerima gitu. Tidak bisa secara bersamaan mengirim dan menerima datanya ya. Nah, itu. Ini contohnya yang port yang duplex ya ini.
yang misalnya Giga Ethernet dan 10 gigabit network interface card membutuhkan full duplex connection untuk beroperasi. Nah, biasanya lebih efisien nih full duplex daripada half duplex. Kemudian konfigurasi switch port di physical layer. Nah, ini di physical layer dia kalau langsung lihat fisiknya. Nah, ada setting-settingnya di sini kan. Kemudian juga di sini kalau kita lihat ada speed-speednya dari portnya itu ya. Nah, ini. Kemudian ya ada yang port untuk fiber optic ya. Nah, jadi ini adalah konfigurasi switch port di physical layernya, di layer fisiknya. Kemudian untuk konfigur switch, nah ini kalau misalnya mengkonfigurasi ya, ini adalah perintah-perintahnya, komennya di iOS-nya. Nah, jadi misalnya masuk dulu ke global configuration mode, konfigur terminal, lalu masuk ke interface-nya ya. Lalu misalnya di setting dia dengan interface duplex yang full, lalu misalnya speednya berapa. Nah, ini juga bisa ya, konfigurasi port di physical layer. Ini adalah perintahnya. Auto MDIX. Nah, auto MDIX ini kemarin pun sudah jelaskan juga ya. Ini sebenarnya dia switch interface secara otomatis mendetek kebutuhan koneksi, tipe kabel koneksinya, apakah straight ya ataupun crossover. Nah, dan nanti konfigurasinya ya otomatis gitu ya. Automatic medium independent interface crossover atau auto MDX. Jadi dia bisa secara otomatis mendetek apakah tipe kabelnya itu straight ataupun crossover. Dan nanti dia akan ya koneksinya akan sesuai dengan kebutuhan tipe kabelnya. Nah, misalnya ketika koneksi ke switch itu tanpa auto MDX fitur, maka straight kabel itu harus digunakan misalnya untuk connect ke device seperti server, workstation, atau router. Kalau crossover biasanya itu connect ke switch atau repeater. Nah, kalau dia tanpa auto MDX, jadi memang sudah terbatas nih nanti. Kalau yang untuk cross berarti ya bisa connect switch ke switch gitu, atau switch ke repeater. Nah, kalau yang cross berarti yang strike berarti yang bisa connect ke server, workstation, router kan. Nah, itu kalau tanpa auto MDX. Tapi kalau sudah pakai auto, maka dia otomatis ya deteknya. Kalau dia pakai MDX. Nah, ini adalah untuk perintah show verifikasinya ya, show interface, show startup config, show running config, show flash. Nah, ini juga bisa diingat ya untuk memudahkan nanti kita mengkonfigurasi. Kalau ada salah-salah konfigurasi, lihat di sini. Verifikasi switch port configuration. Nah, ini show running config. Nah, ini muncul informasinya di sini. Nah, ini bisa digunakan untuk verifikasi apakah switch itu dikonfigurasi benar atau tidak ya. Nah contohnya ini kan. So running config. Nah, ini kelihatan interface. Oh, ini VLAN 99, ini IP address-nya ya. Ini IP default gateway-nya. Nah, itu. Nah, ini juga interface ya. Misalnya Fastnet 018. Nah, itu bisa dilihat ya. Line-nya up berarti ini informasi-informasi di interface-nya bisa kelihatan. Network layer, network access layer issue. Ini isu-isu di network access layer-nya nih ya. Nah, jadi biasanya ya misalnya ada interface-nya up atau down ya, ada problem. Nah, ada
encapsulation tipenya mismatch, tidak tepat ya. Nah, kemudian bisa error, ada hardware problem. Nah, ini di sini bisa dicek nanti ya, Pak, isu-isu di Neo Access Layer ini. Kalau dia down misalnya kabelnya tidak terpasang atau ada beberapa interface yang problem kan. Nah, jadi ini untuk diketahui isu-isu di Neo Access Layer. Kemudian show interface juga ini untuk verifikasinya ya. Nah, kemudian ini adalah isu-isu errornya. Jadi beberapa media error. Nah, karena misalnya sirkuitnya fail ya. Nah, ini contohnya nih, input error, run, tipe-tipenya giant, CRC, output error, collision, late collision ya. Nah, kemudian ini adalah pengertian errornya itu ya. Nah, silakan saudara baca juga nanti di sini pengertiannya. Kemudian ini bagian masih dari error dari input atau outputnya dari si interface. Nah, kemudian ini adalah troubleshootingnya di Neo Access Layer issue. Jadi misalnya mulai dari show interface ya. Nah, dilihat apakah indikatornya dan noise ya. Nah, kemudian ini adalah urutan-urutan dari troubleshooting di Neo Access Layer issue. Kemudian secure remote access. Jadi ini remote access ibaratnya ini untuk jarak jauh ini ya. Ada yang menggunakan telnet kemarin. Kemudian ada yang pakai SSH ya. Nah, kalau telnet ini this is an older protocol. Jadi ini adalah protokol yang sudah lama ini ya, yang digunakan. Dia unsecure plain text transmission. Dia adalah transmisi plain text yang tidak aman ya. Ya. Nah, karena memang di sini datanya tidak di-encrypt ini. Dia dalam plain text. Tapi kalau yang SSH dia kan ciphertext nih kan, encrypted. Nah, ini bedanya dengan telnet tadi. SSH itu secure protocol ya. Dia menggunakan TCP port 22. Ini dia menyediakan secure atau encrypted management koneksi. Nah, beda dengan telnet tadi. Nah, makanya biasanya telnet ini sudah digantikan oleh SSH karena SSH menyediakan security untuk koneksi jarak jauh kan. Kenapa? Karena dia ada strong encryption-nya. Ada enkripsi yang kuat untuk username dan password-nya misalnya ya. Verifikasi sweet spot SSH show version. Nah, ini ya perintah-perintahnya nih. Konfigurasi SSH dulu pun saya rasa saudara sekalian sudah pernah mengkonfigurasinya di semester 3. Nah, verify SSH support. Kemudian konfigurasi IP domainnya, RSA key pairs-nya di generate. Untuk mendelete-nya ada juga perintahnya ya. Oke. Nah, ini verifikasinya ya. Nah, kemudian SSH operasionalnya ya, swipe SSH. Nah, ini untuk verifikasi juga ini. Oke, nah kemudian untuk nanti mau mencoba konfigur SSH-nya juga bisa ya di online lab-nya. Bagaimana misalnya men-setting secure password-nya, encrypt communication dan verifikasi SSH implementation. Kemudian dari basic router configuration, di sini pun kita dulu waktu semester 3 sudah pernah juga mengkonfigurasi ya Cisco router itu. Jadi misalnya konfigur terminal, nih perintahnya. Lalu hostname kasih nama, misalnya nama routernya R1, enable secret class itu untuk mengaktifkan ya password dari routernya ya. Kemudian line console 0, password Cisco, login exit, line PTY, password Cisco. Ini nanti untuk
di mode-mode configuration-nya di password juga kan. Ada yang nanti mau masuk ke global configuration mode-nya dikasih password ya. Nah, jadi itu perintah-perintahnya bisa kita ikuti. Nah, ini juga udah pernah kita buat ini waktu semester 3 kemarin. Nah, bisa buat banner juga kan, banner mode. Nah, ini adalah untuk menyediakan legal notifikasi untuk akses yang tidak diizinkan, unauthorized access kan. Nah, ini untuk nyimpannya nih ke startup config. Kemudian dual stack topologi, ini topologinya ya kalau di sini. Multiple phase Ethernet atau gigabit Ethernet port ini portnya nih maksudnya berbeda-beda ya. Di sini ada yang gigabit Ethernet, ada yang serial, ini gigabit ya. Nah, ini dual stack topologi nih. Ada yang dia menggunakan IP versi 4 dan versi 6 di sini kan. Nah, ini dual stack nih. Jadi one distinguished feature between switch and router is the type of interface support by each. Jadi ya dia multiple phase Ethernet atau gigabit Ethernet port. Kemudian dual stack topology, kalau kita lihat konfigurasi IP-nya itu ada versi 4 dan versi 6, itu maksudnya. Konfigurasi router interface. Nah, jadi konfigurasinya ini biasanya dikonfigurasi IP address-nya kan, kemudian diaktifkan pakai no shutdown. Nah, bisa dikasih deskripsinya, misalnya ini interface ini connect-nya kemana. Nah, itu deskripsi. Biasanya ada 3 ini yang harus dilakukan untuk konfigurasi router interface nih. Biasanya IP address-nya, kemudian diactivate menggunakan no shutdown, lalu deskripsikan misalnya ini untuk link kemana. Nah, ini contohnya kan. Misalnya interface gigabit Ethernet 000, IP address-nya sama subnet mask-nya berapa, apakah itu versi 4 dan versi 6-nya, lalu deskripsinya, oh ini router ini link ke LAN 1 misalnya, lalu baru no shutdown ya, exit. Nah, ini contoh konfigurasi. Saya kira kita ingat semua lah nih ya. IP P6 loopback interface. Nah, jadi IP P6 loopback interface ini jadi ada konfigurasi yang biasa yang lainnya dari Cisco Edge router itu dia memungkinkan loopback interface ya. Loopback interface ini adalah sebuah logical interface di internal ke router ya. Nah, jadi dia not assigned to a physical port ya. Tidak dimasukkan ke dalam physical port ya, dan dia nah, jadi memang loopback interface ini itu adalah antarmuka logis ya. Jadi dia logical interface maksudnya, antarmuka logis yang internal ke router. Jadi ini dia tidak ditetapkan ke port fisik dan tidak pernah dapat dihubungkan ke perangkat lain. Nah, ini biasanya dianggap sebagai antarmuka software yang secara otomatis ditempatkan dalam upstate gitu ya, upstate. Nah, selama router berfungsi jadi dia upstate maksudnya. Nah, kemudian antarmuka loopback ini juga dia berguna dalam untuk menguji dan mengelola perangkat sesuai OS ya, karena dia memastikan bahwa setidaknya satu antarmuka akan selalu tersedia. Misalnya ini untuk pengujian ya, rute internalnya ya, atau dengan meniru jaringan di belakang router. Kemudian juga interface loopback ini bisa digunakan juga di lab untuk membuat antarmuka tambahan. Misalnya kita bisa membuat beberapa antarmuka atau interface loopback di router untuk mensimulasikan lebih banyak jaringan untuk tujuan pengujian dan praktek konfigurasi. Lalu alamat IP versi 4 untuk setiap
loopback interface ini dia harus unik dia dan tidak boleh digunakan oleh interface lain. Nah, jadi dalam pembelajaran di kurikulum ini memang sering menggunakan loopback interface untuk mensimulasikan link ke internet ya. Dan menetapkan alamat loopback yang sederhana, simple. Misalnya interface loopback nomornya berapa, kemudian IP address-nya berapa, sama subnet mask-nya. Oke, kemudian mengkonfigurasi router interface. Nah, jadi ini bisa nanti dipakai tracer dicoba juga ya, nanti saya share. Verify directly connected network. Untuk verifikasinya nih ya, show IP interface brief, show IP pin6 interface brief, show running config interface, show IP root, show IP pin6 root. Verify interface status. Nah, ini juga jangan itu yang dicek sendiri ya. So IP pin6 interface brief ini untuk verifikasi juga. So running config interface juga ya. So interface. Nah, ini macam-macam lah so interface ini. Ini juga. Kemudian ini untuk verify root-nya nih ya. Filter show comment. Nah, ini juga ada parameter filtering untuk konfigurasi ini. Section include exclude begin ya. Nah, silahkan nanti saudara baca maksud dari filtering ekspresi ini. Kemudian history. Nah, ini kalau mau lihat comment history fiturnya nih, Ctrl P ya. Ctrl N. Nanti kalau bisa lihat tuh story dari penggunaan komennya itu ya. Biasanya ya secara temporer dia simpan dulu, nanti bisa di-recall, dipanggil kembali pakai Ctrl P atau up arrow key dan arrow key juga. Oke, kemudian nanti saudara bisa belajar juga untuk dipakai tracernya ya. Nah, nanti bisa cek di modul practice and quiz juga untuk belajar pembelajaran di Cisco-nya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.